Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada siang hari ini dan juga menjalankan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan. Terutama pada pagi hari ini anak Abi dapat mengikuti pesantren Ramadan ya sampai pada tanggal 30 ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya akan dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Baiklah Nabi, pada hari ini Abi kembali memberikan tausiah kepada anak Abi semuanya, yaitu dalam judul Ramadan meningkatkan atau menjadikan generasi yang bertakwa. Bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak Abi yang Abi sayangi, dari ayat ini dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa yang pertama, orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun bahwa puasa ini adalah ibadah rahasia kita dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, "As-siyamu li wa ana ajzi bih." Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Maka Nabi semuanya, orang yang berpuasa itu sedang memegang rahasia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang lain tidak akan bisa tahu kalau kita masih mempertahankan puasa kita atau tidak. Bisa saja seseorang yang tidak beriman atau tidak amanah dengan puasanya, lalu dia berbuka di tempat yang tersembunyi yang tidak diketahui orang lain, kemudian nanti buka puasa bersama dengan keluarganya tidak tahu. Maka ini perlu saling percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dan kita yang tahu bahwa kita tetap mempertahankan puasa kita. Yang kedua Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan akhir daripada pelaksanaan ibadah puasa ini, yaitu mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang melakukan puasa kemudian juga menjalankan amal ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah jadikan kita generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ramadan ini bisa menjadikan orang yang bertakwa? Yang pertama, dia telah menjalankan ibadah puasa, yaitu menahan lapar dan haus mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan dia juga menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, bahkan menjaga dirinya dari hal-hal yang bersifat lalai dalam waktu. Contohnya, bermain game. Bermain game tidak dosa. Mengumpul-kumpul dengan kawan atau bercerita-cerita itu tidak dosa. Tapi kalau dilakukan dalam waktu yang lama, 2 jam, 3 jam, setengah hari dia lakukan itu, maka ini termasuk lalai dalam mempergunakan waktu. Inilah orang-orang yang sia-sia dalam
puasanya, artinya tidak memanfaatkan waktu puasanya itu dengan hal-hal yang bermanfaat, dan malah dia mengalihkan rasa laparnya itu dengan hal-hal yang melalaikan. Ini tidak boleh, karena tidak sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa itu, yaitu menimbulkan rasa empati kita kepada fakir miskin, merasakan bagaimana mereka itu lapar, bagaimana mereka saat tidak memiliki makanan, alangkah laparnya yang mereka rasakan. Nah, inilah yang harus kita rasakan dalam bulan Ramadan ini. Akhirnya timbul rasa empati kita untuk membantu fakir miskin. Kemudian, anak Abi, bahwa dalam bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Salat sunnah kita perbanyak dengan menjalankan salat tarawih. Setiap malam kita salat tarawih. Ada yang melakukannya 11 rakaat dengan witir, ada juga yang melakukannya 23 rakaat dengan witir. Silakan saja, semakin banyak ibadah kita, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan Ramadan ini juga melakukan tadarus, membaca Al-Qur'an. Ya, bagi anak Abi yang sudah dikoordinasikan oleh Abi Uminya, wali kelasnya, untuk mengadakan tadarus setiap jam 9 sampai jam 10. Ya, bagi anak Abi yang memiliki waktu, silakan ikuti. Ya, ini bukan program yang wajib, tapi ini adalah program baik yang diciptakan atau diadakan oleh sekolah kita. Alangkah baiknya bagi anak Abi untuk mengikutinya. Ya, kecuali bagi anak Abi yang berhalangan atau yang halangan, ya, yang bagi wanita yang mungkin tidak bisa mengikutinya. Tapi bisa menyimak saja, ya, bisa menyimak saja. Silakan ikuti, gabung dalam Google Meet, ya, supaya nampak kebersamaan kita di dalam bulan Ramadan ini, dan setidak-tidaknya kita duduk bersama menyimak Al-Quran itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir anak Abi, bahwa dalam bulan Ramadan ini kita di samping menjalankan ibadah kepada Allah, kita juga menjalin silaturahim, kita berjamaah di masjid, juga tadarus di masjid. Nah, ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala melatih kita dalam bulan Ramadan ini, yaitu melatih ibadah hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada manusia. Kalau sudah baik hubungan kita kepada Allah dan baik hubungan kita kepada manusia, maka kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir bulan Ramadan nanti ada satu kewajiban yang harus kita laksanakan bagi yang mampu, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sebagai realisasi dari ibadah kita kepada manusia atau hablum minan nas. Ya, kita lakukan nanti di akhir bulan Ramadan. Maka dengan demikian berakhir Ramadan kita mendapatkan predikat takwa dan juga predikat fitrah, yaitu bersih seperti kita dilahirkan kembali dari rahim ibu kita. Mudah-mudahan anak Abi, puasa ini, bulan Ramadan ini, dan semua amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan akan mampu membentuk kita menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup demikian yang dapat Abi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi